Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, zina merupakan dosa yang sangat besar dan keji. Apalagi perbuatan ini dilakukan oleh orang yang sudah berumah tangga, punya suami atau istri, dan zina ini tentunya sangat menyakitkan bagi siapa saja yang dikhianati. Bahkan hukum sudah menentukan siapapun yang berzina, apalagi sudah punya suami atau istri, maka hukumannya dirajam sampai mati. Betapa pedihnya hukuman zina ini. Untuk itu tidak bisa dianggap enteng dosa zina tersebut, dan seandainya pelaku zina tersebut saat ini bebas tidak dirajam karena negara tidak menerapkan hukum rajam di negara ini, tapi jangan salah, pelaku zina apakah bisa terbebas dari azab Allah? Tentu tidak. Semua perilaku manusia di muka bumi ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, mungkin kita sering menyaksikan akibat dosa zina seseorang bisa bangkrut usahanya, hutang sulit terbayar, usaha selalu gagal, berdoa terus-terusan tapi tidak diijabah, jatuh bangun, terus jatuh dan jatuh lagi, bahkan tidak sedikit akibat dari dosa zina tersebut sampai menurun ke anak cucu dan keturunan seterusnya. Hal tersebut sering kita saksikan, atau bahkan mungkin kita sendiri mengalami hal tersebut, dan tentunya siapapun yang sudah terlanjur terjerumus ke lembah dosa zina, segera lakukan 3 langkah ini untuk meredam azab Allah. Jangan ditunggu-tunggu, segera lakukan mumpung umur kita masih ada dan kita masih bisa bernapas dengan normal. Dan kita harus ingat, kita punya keturunan yaitu anak, cucu, dan seterusnya. Mari kita wariskan amal kebaikan untuk mereka supaya mereka bisa soleh dan soleha, tidak terjerumus seperti kita. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, inilah 3 langkah untuk meredam azab zina. Yang pertama yaitu bertaubat kepada Allah dari dosa zina yang pernah kita lakukan. Bertaubat dari dosa zina ini yaitu dengan cara mandi taubat dan sholat taubat, berdoa memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya yang kedua yaitu perbanyak sholawat dan membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Lakukan kedua amalan itu tiap hari secara istiqomah. Perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah kita bertaubat kepada Allah dengan sholat taubat, tidak cukup berhenti sampai di situ. Selanjutnya bersolawatlah sebanyak-banyaknya, karena keutamaan dari sholawat tersebut yaitu bisa menjadi syafaat terhadap kita di akhirat kelak. Bahkan orang yang rajin ibadah pun sangat membutuhkan syafaat tersebut. Apalagi kita yang hidupnya banyak dosa, terlebih lagi dosa zina yang sangat keji, tentunya sholawat ini sebagai langkah penting supaya kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadis Nabi menyebutkan, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka. Dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Hadis riwayat Muslim.
Bacalah sholawat tersebut pagi, siang, malam, atau setelah selesai sholat fardu atau sholat sunnah. Di samping sholawat yang harus kita baca sebanyak mungkin, ada pula amalan penting lainnya, yaitu sebagai penghapus dosa dan penyelamat kita di alam kubur, yaitu membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surat dari Al-Quran yang terdiri atas 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosanya diampuni. Surat itu ialah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Selain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surat Tabarok. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Untuk itu, bacalah surah Al-Mulk ini tiap hari minimal 1 kali secara istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah, sebesar apapun dosa zina kita dan juga dosa-dosa kita yang lainnya bisa diampuni oleh Allah dan kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, setelah kita melakukan 2 langkah tersebut, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu perbanyak sedekah. Sedekah ini bisa untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan juga sebagai penembus dosa, dan juga menambah pahala yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita di akhirat kelak. Nah, sobat-sobat YouTube yang dimuliakan Allah, itulah 3 langkah untuk meredam azab zina yang merupakan dosa besar yang sangat keji, yang mungkin kita sudah lupa atau terjadi pada waktu lampau. Tidak ada salahnya saat ini kita bertaubat kepada Allah dari dosa zina tersebut. Dan lakukan 3 langkah yang dibahas dalam video ini untuk meredam azab dari Allah atas dosa zina yang kita lakukan. Jangan lupa kita harus bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa zina tersebut. Demikian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.